Silakan kameranya. Baik, selamat pagi semua. Ya. Jadi kita akan mulai perkuliahan kita. Pertama, terima kasih kalian sudah membentuk kelompok dengan cepat, ya. Nanti bisa dicek di situs kuliah, apakah saya memasukkannya sudah benar sesuai dengan nama dan NPM kalian. Nah, kemudian saya belum menemukan kasus ini di kelas ini ya, tetapi pengalaman beberapa semester ini, terutama kalau kita kuliah menggunakan Microsoft Teams, dan kemudian presensi diambil dari catatannya Microsoft Teams. Nah, sistem presensi dengan sistem Microsoft Teams itu kan dua sistem yang berbeda. Nanti kita bicarakan ini juga di topik kita hari ini. Nah, sistem presensi itu buatan Atmajaya sendiri. Sedangkan MS Teams ya buatannya Microsoft. Nah, ada beberapa kasus mahasiswa itu meskipun hadir, ya, bahkan juga diskusi dengan saya di kelas pada saat perkuliahan video meeting seperti ini, tetapi di presensi ditulis tidak hadir. Jadi mekanismenya itu adalah setelah kuliah, itu Microsoft Teams akan menyediakan file yang isinya itu siapa saja yang hadir, kapan Anda masuk ke sesi video Microsoft Teams, kapan Anda keluar, itu tercatat. Jadi siapa saja tercatat. Dan file tersebut itu saya unggah ke sistem presensi milik kampus. Ya, nanti dibaca oleh sistem presensi dan dimasuk yang ada di dalam daftar itu dianggap hadir, ya, dan muncullah di tempat Anda di Siatma atau apa gitu ya. Jadi Anda bisa ngecek itu. Nah, masalahnya ini sudah beberapa kali saya jumpai, mahasiswanya hadir, tercatat di Microsoft Teams, tapi tidak ada di presensi. Ternyata nama di presensi dengan nama di Microsoft Teams berbeda. Saya nggak tahu gimana itu kok bisa berbeda, harusnya sama. Ya, nah nanti silahkan kalau ada masalah ya beritahukan saya. Ya. Kalau Anda memang hadir di Microsoft Teams pasti akan ada catatannya. Ya. Itulah mengapa saya berkeras demikian. Ya, berkeras Anda pakai email dari kampus. Ya. Oke, baik. Sudah ada kelompok ya. Nah, saya sekarang ingin melihat ya, coba kelompoknya ini. Kelompok 1 ya. Ellen Stefani, Chris Chandra, Daniel Wibowo, Gracia Natalia Aji Putri, dan Fernando Kurniawan. Mana ini? Oke, baik. Nah, apakah sudah diputuskan oleh kelompok sistem informasi akuntansi apa yang akan dibuat untuk kelas ini? Bapak. Ya, gimana? Rencana kami berpikiran mengenai sistem penggajian, Pak. Sistem penggajian, baik. Sistem penggajian ini kira-kira maksudnya modelnya bagaimana? Karyawannya. Jadi kalau penggajian itu kita kan harus jelas, karyawannya itu gajinya berdasarkan apa? Coba.
Oh, kalau saya tuh lebih ke ini Pak, masalah penghitungan presensi Pak. Kan selama ini Oh ya nggak bisa. Kalau penggajian kok hanya presensi tidak bisa. Makanya ini pertanyaan saya sekarang. Kalau akan penggajian, ya itu harus jelas. Dasar penggajiannya apa? Kalian harus paham ini. Dasar penggajian itu apa? Oke, sebagai contoh ya. Beberapa perusahaan itu ada yang menerapkan sistem karyawan itu diberi gaji pokok dan kemudian ada tunjangan-tunjangan. Ya, ada tunjangan keluarga, tunjangan transport, uang makan dan lain sebagainya. Nah, uang makan dan tunjangan transport itu biasanya hanya dibayarkan kalau karyawan tersebut masuk. Jadi kalau tidak masuk ya tidak dibayarkan. Kemudian ada yang model dengan gaji pokok plus insentif kalau dia mencapai KPI tertentu. Ya, misalnya mencapai target tertentu, atau saya pernah menjumpai di salah satu STIE di Solo itu, insentifnya adalah kalau 1 bulan itu masuk penuh dapat insentif 100.000 insentif kehadiran itu ya. Ada juga yang modal kalau di Atmajaya, kalau dosen itu ada gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain plus ada yang namanya gaji variabel. Gaji variabel itu tergantung kepada berapa banyak dia mengajar. Ya, dengan gaji pokok itu ada kewajiban mengajar minimal 8 SKS. Jadi dengan gaji pokok saya misalnya saya tuh minimal ngajar 1 semester 8 SKS. Nah, semester ini saya tuh ngajar 15 SKS. Salah, 18 SKS. Maka 18 dikurangi 8, 10. Nah, 10 itu yang menjadi gaji variabel saya. Per SKS ada tarifnya. Tapi minimal 8. Itu. Jadi macam-macam. Nah, itu yang harus Anda pelajari Mas Daniel ya. Jadi nanti sistem penggajiannya mau seperti apa. Lalu penggajian juga ada perbedaan antara tingkatan. Ya. Tentunya manajer beda dengan staff. Satpam beda dengan direksi. Ya. Pemasaran itu akan beda dengan pemasaran penjualan beda dengan bagian produksi. Kalau sama nanti ya, nggak menarik gitu ya. Pekerjaannya beda. Lalu kalau Anda tadi ngomong presensi, ya presensi ini juga macam-macam. Kalau pekerja pabrik mungkin presensi perlu, ya. Tapi kalau bagian penjualan yang harus keliling Indonesia misalnya, mau presensi bagaimana? Ya kan? Nah, kalau misalnya saya itu bagian penjualan, saya ditugaskan untuk cari order di Papua, padahal kantor saya ada di Jakarta. Nah, saya presensinya gimana? Nggak bisa kan? Bagian penjualan itu kadang mungkin juga harus uh, ke apa istilahnya, harus kerja lebih lama dari biasa. Bukan apa-apa, ya dan itu nggak bisa dihitung lembur, ya. Karena apa? Kliennya mungkin hanya bisa ditemui setelah jam kerja. Nah, sebelum ketemu klien nggak ada pekerjaan, maka nggak bisa dihitung lembur. Nah, perkara lembur tadi juga harus ada lembur, ya, untuk karyawan-karyawan yang bukan bagian penjualan misalnya. Pabrik mungkin ada lembur, administrasi mungkin ada lembur, itu dihitung. Belum juga nanti ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan apa istilahnya? Ada UMR atau UMP, upah minim, upah minimum, ya. Oke, jadi nggak apa-apa penggajian, tapi nanti harus dipikir. Kalau hanya presensi saja nggak bisa. Presensi itu pakai apa? Excel saja selesai gitu ya. Oke, jadi kelompok 1 penggajian dan itu nanti yang harus dipikirkan ya. Baik Pak. Oke. Kemudian kelompok 2 Enric Leonard Tamba, Adeline Giovanni Lei, Domenico Nixon Verdi Rajendra dan Hiven. Mana ini? Hadir Pak.
Oke, baik Mas Hendrik ya. Eh, coba diceritakan, Anda itu nanti akan apa sistemnya? Ini kita mau untuk persediaan gitu, Pak. Persediaan apa ini? Barang dagang. Oke, persediaan barang dagangan. Perusahaannya perusahaan apa? Ntar saya catat dulu ya. Persediaan barang dagangan. Oke, ini perusahaannya perusahaan apa? Dagang gitu, Pak. Nah ya, perusahaan dagang itu kan macam-macam. Ada yang retail, eceran, ada yang grosiran. Nah, ini yang mana? Atau dua-duanya? Retail mungkin. Retail ya. Oke, retail. Nah, kalau retail itu nanti ini catatan ya, silakan nanti kelompok ya nanti ada rekamannya, tapi bisa dicatat. Retail itu nanti satu persediaan itu bertambahnya karena atraksi apa toh, Mas Hivan? Hivan, bener ya? Iya, Pak. Ya, oke. Kalau persediaan itu bertambahnya karena transaksi apa? Pembelian persediaan, Pak. Bagus. Lalu berkurang karena ada penjualan. Nah, nanti kalau retail itu satu, barangnya banyak. Ya, item barangnya akan banyak. Kemudian ya harus mengcover penjualan dan pembelian. Jadi kapan dia bertambah, kapan dia berkurang. Lalu harus ada daftar, karena ini retail mungkin kalau pelanggannya siapa tidak, tetapi suppliernya siapa harus ada. Ini retailnya yang dijual apa kira-kira? Barang dagangan ini jualan apa kira-kira? Dominico Nixon, ini mana? Mas Dominico Nixon, Pak, gimana? ya, ini yang dijual apa ini? Tadi ajaran gitu ya retail, tapi yang dijual apa? Ya, mungkin semacam kebutuhan pokok, Pak. Oh, jadi semacam toko kelontong gitu ya? Iya. Atau minimarket gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini kalau toko kelontong kebutuhan sehari-hari, berarti kan ada makanan minuman ya, dan ada juga ini. Nah, kalau makanan minuman itu nanti harus ada tanggal kadaluarsanya, itu harus dicatat. Sehingga barang yang kadaluarsa tidak dijual. Nah, tapi barang kadaluarsa ini juga macam-macam loh sebetulnya. Ada yang benar-benar kadaluarsa. Kalau kadaluarsa itu ya nggak boleh dikonsumsi lagi. Ya. Tapi ada juga yang namanya best before, sebaiknya sebelum. Jadi misalnya best before 10 Desember 2021. Kalau setelah 10 Desember 2021 masih bisa aman dikonsumsi kan? Aman. Namun mungkin rasanya sudah tidak seperti yang sebelum 10 Desember. Mungkin kalau itu permen rasanya tidak semanis ya, tapi masih aman dikonsumsi. Nah, hanya saja kadang masyarakat tidak membedakan best before dengan kadaluarsa, padahal itu beda. Ya. Kemudian juga persediaan itu harus bisa memberikan warning jika satu item itu sudah menipis. Ya, jadi itu nanti silakan diakomodasikan ke dalam sistem Anda ya. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Mas Fernando Tandean, Winky Fernandes, Vincent Tanislaus, dan Clarissa Hartanti. Mana ini? Ya, Pak. Oke, baik. Sistem apa ini, Mas Winky? Kami rencananya, Pak, kurang lebih kayak terkait dengan persediaan juga sih, Pak, kayak penjualan, pembelian, dan kayak itu. Ini persediaan apa ini yang mau dijual? Kami grosir, Pak. Grosir, oh berarti
Ya, yang dijual apa ini barangnya? Kayaknya belum pikir sampai situ sih Pak, baru bahas sistemnya. Iya, itu harus dipikir karena beda barang, beda perlakuan ya. Seperti tadi mungkin ya kalau kelontong itu kan jelas ada makanan minuman. Tapi kalau misalnya itu bahan bangunan, ya beda lagi, ya. Dan seterusnya. Ya sudah, nggak apa-apa sampai sekarang grosir dulu. Tapi kalau grosir ini berarti nanti perlakuannya kurang lebih sama, hanya saja volumenya akan berbeda. Ya. Lalu kalau grosir itu nanti akan ada satuan-satuannya yang berbeda-beda. Jadi ya kalau apa namanya, kalau eceran itu gampang sebetulnya. Sabun berapa bungkus, mie instan berapa bungkus, kecap berapa botol, gitu kan. Tapi kalau grosiran itu nanti mungkin satuan volumenya bisa kuintal, bisa apa, kodian, atau bahkan grosir tadi ya ratusan, bisa juga ton-tonan ya tergantung barangnya. Nah ini jelas berbeda. Lalu di perdagangan grosir itu bisa juga misalnya saya belinya 1 ton, tapi kemudian saya kemas ulang menjadi 1 kintal, ya, 1 kuintal, atau saya kemas ulang menjadi kardusan ya bisa saja. Ya, nah, ini perlu nanti dipikirkan. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih kelompok 3. Kelompok 4 sekarang, dan di Anggara Putra, Chelsea Dwi Octavia, Reina Novira Prabasari, dan Hesti Nainggolan. Mana ini? Iya Pak. Oke, Mas Dendi. Mau buat sistem apa ini? Dari kelompok itu mau membuat sistem penjualan Pak pada e-commerce. Penjualan e-commerce. Baik. Ini luar biasa. Kalau penjualan e-commerce ini, yang dijual apa? Produk fisik atau produk digital? Jualnya baju Pak. Oh, baju. Baik, baju. Bajunya itu eceran atau kodian? Atau ya maksudnya skala apa? Grosiran tadi atau eceran? Eceran Pak. Oke, baik. Nah, kalau e-commerce itu yang harus dipikirkan adalah satu tentunya transaksinya ya. Transaksinya tentunya elektronik ini pasti. 2, nanti yang perlu dipikirkan lagi adalah masalah pembayaran. Pembayarannya mau bagaimana? 3, pengiriman barang. Ya kan? Oke, jadi saya kira itu dulu saja yang dipikirkan. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut pada saatnya. Ya. Baik, terima kasih, ini bagus ini ya, sesuai dengan perkembangan terkini. Baik, kelompok 5, Pelangi Karunia, Esterlita Gunawan, Marta Boru Tagalung, dan Sarawati Pardosi. Mana ini? Hadir Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi apa ini yang akan dibuat sistemnya? Kami juga ini berpikir tentang persediaan grosir Pak. Barangnya seperti kayak sepatu gitu. Sepatu ya? Oke, ya. Baik. Nah, ini kalau sepatu itu beda lagi nanti. Sepatu itu percaya atau tidak ada tanggal kadaluarsanya. Ya, tapi kadaluarsanya beberapa tahun. Ini sepatunya ini sepatu umum ya berarti? Pria, wanita, Iya. casual, iya, olahraga gitu ya? Baik. Iya. Oke, saya tuh dulu pernah beli sepatu yang sangat saya suka karena mahal gitu kan. Kenapa saya bisa beli? Karena waktu itu ada diskon habis-habisan. Diskonnya sampai lebih dari 75%. Saya beli sepatunya itu khas Papis gitu ya, dan itu nyaman sekali dipakai. Tapi setelah 2 tahun saya pakai, itu saya sayang jarang saya pakai beneran gitu ya. Hanya pada karena sepatu kulit ya, hanya pada saat-saat tertentu itu saya pakai. Itu solnya lepas gitu ya. Saya kaget, loh kok solnya lepas ya. Ternyata memang sepatu itu ada kadalnya. Jadi lemnya, jahitannya segala macam itu hanya dirancang tahan
berapa tahun. Setelah itu ya nanti akan rontok gitu ya. Nggak tahu kenapa dibuat seperti itu gitu ya. Ya tapi nanti berarti itu. Lalu masalah dengan sepatu Mbak Esther ya itu adalah ini kan produk fashion ya. Ada musimannya. Ya. Ada satu sepatu yang sangat saya suka. Dan tapi bukan yang itu ya Bu. Ini sepatu olahraga kok. Sangat saya suka, enak sekali, nyaman di kaki, ringan dan lain sebagainya. Sangat saya itu hilang, dicuri orang, ya. Dan setelah dicuri itu, saya tidak berhasil menemukan lagi. Saya cari-cari Jakarta, Surabaya, online juga ada. Ya. Nah ternyata memang sudah tidak diproduksi lagi. Dan kalau tidak diproduksi ya peminatnya. Nah ini nanti perlu dipikirkan ya di situ untuk transaksinya. Baik, terima kasih. Ini kelompok 5 ya. Kelompok 6, Juliarti Skardian Nenggolan, Teresia Nevi, Simade Kanaka Putri, dan Mahesa Hastoko Ndaru. Mana ini? Iya Pak. Ya, oke, baik. Baik, Mahesa ya. Jadi akan sistemnya apa ini Mas Mahesa? Kami masih agak bingung, tapi masih tetap nyari referensi Pak. Kami antara perhitungan untuk asuransi yang di perusahaan untuk karyawannya sama untuk pencatatan arus kas kecilnya Pak. Begitu. Kalau perhitungan asuransi itu apa yang mau disistemkan? Ya, kayak misal kapan aktifnya, kapan harus penyicilan dan sebagainya begitu Pak. Masih agak nyari-nyari juga Pak. Gitu Pak. Oke. Itu harus diputuskan sekarang ya? Oh ya Pak. Oke, gini aja, saya beri kesempatan Anda untuk ngobrol dengan teman-teman, sementara saya beralih ke kelompok yang lain, nanti saya kembali lagi. Ya? Mau ya Pak? Ya Pak. Oke. Makasih Pak. Ya. Baik, kita lewati dulu kelompok 6. Ya, sekarang kelompok 7, Aurelia Claudia, Bernarda Rudia, Stephanie Tania, dan Heri Juanjaya Gosali. Mana ini? Baik, terima kasih Pak Stephanie. Sistem informasi akuntansi apa yang akan dikembangkan oleh kelompok Anda? Rencananya sistem pembelian perusahaan dagang yang retail, Pak. Sistem pembelian ya? Oke, sistem pembelian. Oke, nah baik. Nah, ini dulu kalau saya dulu juga ya bukan pembelian sih, namanya pengadaan barang gitu ya. Pengadaan barang itu satu bidang yang sangat dinamis dan sangat menarik. Terakhir proyek saya dengan LKPP, Lembaga Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Indonesia itu di situ ya, dan itu luar biasa. Kalau Anda lihat banyak kasus korupsi itu kan di pemerintah Indonesia ya, itu kan terkait dengan pengadaan barang. Ya. Dan di banyak perusahaan pengadaan barang itu posisi yang basah gitu ya. Basah dalam artian banyak sekali yang minat gitu karena itu menggiurkan. Ya, bayangkan saja misalnya ya bagian pengadaan barang untuk satu supermarket besar. Wah, itu kan banyak supplier yang berlomba-lomba supaya barangnya tuh dibeli gitu kan. Ya, maka ya bisa dibayangkan. Oke. Nah, nanti Mbak Stephanie, untuk pengadaan barang ini yang perlu diperhatikan, satu, itu daftar barangnya apa saja yang rutin diadakan, gitu kan. Ya. Ini barang dagangan kan ya, berarti harus ada daftarnya, barang dagang. Dan suppliernya siapa. Dan tentunya ada mekanisme untuk memilih supplier ini. Nanti bisa dilihat-lihat yang namanya e-katalog. Cuman masalahnya e-katalog ini harus waspada. Waspadanya bagaimana? E-katalog yang dimaksud di sini itu beda dengan katalog belanja online ya. Jadi kalau Anda lihat Tokopedia, Bukalapak, Lazada itu katalognya itu katalog belanja online. Kalau katalog pengadaan barang dan jasa itu tidak seindah itu. Nah, coba saya lihat ya e-katalog. Bisa diakses ya.
kadang-kadang macet soalnya gitu ya. Jadi saya tunjukkan. Jadi itu, jadi kalau pengadaan barang, pembelian lah gitu ya istilahnya Mbak Stefani tadi, itu tidak belanja. Nah, kalau Anda ingat di SIA, proses pengadaan barang atau pembelian itu dimulai dari ada permintaan dari departemen tertentu. Beli ini, beli itu ya. Nah, permintaan itu purchase requisition namanya diserahkan ke bagian pembelian. Jadi nanti bagian pembelian itu ambil satu purchase requisition, lihat, oh beli ini, maka dia harus lihat supplier yang mana, beli, selesai kan transaksi beli, oke selesai, itu purchase requisition-nya dicap selesai, dan ambil purchase requisition berikutnya. Jadi pekerjaannya belanja. Ya. Itu tidak seperti kalau belanja e-commerce gitu ya, yang apa menyenangkan gitu ya, bisa lihat-lihat nggak seperti itu. Nah ini ada contohnya. Nih, ini adalah katalognya pemerintah Indonesia. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Baik, ini kan tidak seperti Tokopedia atau apa itu ya. Sama sekali tidak menarik ini. Ya meskipun ini sudah lebih lumayan lah desainnya. Tapi ini tidak seperti Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee gitu ya. Karena ini memang untuk pekerjaan. Kalau belanja di toko online yang e-commerce itu kan ada unsur apa namanya? Jadi beda, ada unsur rekreasinya. Ya. Maka desain websitenya untuk toko online marketplace itu berbeda dengan untuk pengadaan barang. Kalau marketplace itu websitenya atau aplikasinya itu didesain sedemikian rupa sehingga pelanggan itu betah berlama-lama. Semakin lama, semakin bagus. Tapi kalau pengadaan barang katalog seperti pemerintah Indonesia tadi, itu tujuannya adalah supaya si bagian pembelian bisa segera menyelesaikan proses pembelian secepat-cepatnya. Jadi satu purchase requisition, ambil, beli pengen apa toh, cari barangnya, ketemu, transaksi. Purchase requisition berikutnya, ketemu barangnya, pesan, transaksi, selesai. Ya, karena apa? Purchase requisition-nya numpuk ratusan. Ya. Kalau di Atmajaya itu ya, kalau pengadaan kertas dan lain sebagainya itu, kalau dulu zaman kita masih sering luring, kalau akan ujian itu beberapa minggu sebelumnya pesannya ya. Jadi kalau ujiannya itu katakanlah Oktober, pesannya mungkin awal September ke bagian pembelian di universitas. Jadi itu nanti ya Mbak Stefani nanti bisa dipertimbangkan. Baik ya. Dan kelompok 8, Stevi Adriana, Devaya Indreswari, Jose Setiawan, dan Kek Butu. Ini mana ini? Hadir, Pak. Oke, baik. Jadi sistem apa yang akan dibuat ini? Kita juga mempunyai bahan diskusi sistem penjualan, Pak. Penjualan, baik. Sistem E-commerce tapi makanan, Pak, yaitu gelato. Oh, e-commerce gelato. Iya. Oke, coba diceritakan. Ini idenya bagaimana? Pertama, gelato kan itu makanan dan disajikan dengan dingin. Pengirimannya itu kita menggunakan ice gel dan menggunakan kurir kilat, Pak. Oke, baik. Ada batasnya nggak pengirimannya? Karena pakai ice gel itu kan juga ada batasnya, atau berapa jam itu ya sudah tidak berfungsi gitu kan? Batasnya kira-kira 1 hari, Pak. Tapi menggunakan kurir kilat kan lebih cepat pengirimannya. Betul. Nah itu nanti juga terjangkau, Pak. Oke, nah gini, maksud saya itu adalah 1 hari pun ya, yang namanya kurir itu kan butuh waktu proses dan lain sebagainya. 1 hari pun itu juga ada batasnya.
sebagai contoh, kalau Anda pesan ayam tangkap dari Aceh yang fresh gitu ya, dikirim ke Papua gitu, mungkin ya nggak akan ada yang mau gitu kan, karena mahal sekali biayanya dan mungkin ya tidak bisa 1 hari sampai. Ya, itu tetap kalau makanan, apalagi yang peka terhadap suhu seperti gelato, itu harus ada batas wilayahnya mana. Ya, dugaan saya ya kalau Anda memang serius seperti itu, mungkin hanya Pulau Jawa. Saya beritahu satu contoh ya. Saya itu ada satu WA group yang isinya itu penggemar kuliner. Ada yang jualan dan ada yang penikmat, gitulah. Nah, biasanya kalau kuliner di Jogja ini, kalau kirim makanan keluar kota, itu kurir andalannya adalah Paxel. Kenapa? Karena Paxel itu tiap kota tempat mereka beroperasi itu mereka punya freezer. Jadi kalau dari Jogja misalnya dikirim ke Semarang, ya itu dari Jogja keluar jadi diterima makanannya, dimasukkan freezer dulu sambil diproses, tunggu truk ke Semarang, nanti dibawa truk ke Semarang. Nah, di Semarang itu nanti kalau sudah sampai di depo Semarang, gudang Semarang, itu masuk freezer lagi. Ya, jadi aman. Nah, masalahnya percaya atau tidak, Pekalongan itu tidak termasuk. Padahal teman-teman saya di Pekalongan banyak dan mereka pengen gitu kan, lihat foto-fotonya itu, wah kok pengen, enak ini gitu kan. Kelihatannya enak. Mereka pesan Paxel tidak melayani Pekalongan. Itu contoh gitu ya, contoh yang nanti ya silahkan dipikirkan Mas ya. Jose dan teman-teman pengirimannya, karena gelato itu sangat temperamental. Kalau saya es krim gelato itu temperamentalnya bagaimana? Itu kalau sudah cair dibekukan lagi rusak teksturnya gitu ya, tidak akan bagus. Oke, baik nih. Ya mungkin nanti akan kita pikirkan ganti makanan atau gimana Pak? Nggak usah, tetap saja gelato. Jangan ganti-ganti ya, repot saya nanti menilai. Oh ya udah, gelato aja. Tapi nggak apa-apa, tapi berarti kan ada keterbatasan, gitu ya, ada keterbatasan. Nah, keterbatasan itu nanti harus dimasukkan di dalam. Baik, kelompok 6 tadi sudahkah mencapai kesepakatan? Belum nih. Juliarti, Teresia, Simade, dan Mahesa. Bagaimana? Kelompok 6? Halo, kelompok 6? Belum selesai. Baik. Ya sudah sambil menunggu sebentar kita ya. Baik, terima kasih sekali ya, semua sudah memberikan ide mengenai sistem informasi akuntansi apa yang akan dikembangkan. Ini baik ya. Kalau misalnya sekarang itu masih terlalu umum, masih terlalu ngawang, ya itu biasa. Nah, nanti dalam perjalanannya Anda akan melihat bahwa apa yang Anda pikirkan di saat sekarang itu kemungkinan besar akan jadi berbeda hasilnya dengan yang nanti benar-benar terjadi. Itu biasa sekali, ya. Karena nantinya ketika Anda itu membangun satu sistem, di awal itu sering yang dipikirkan kan garis besarnya dulu, gitu kan. Tapi detail-detailnya belakangan. Nah, padahal detail ini yang Mas Maisa gimana? Sudah sepakat? Oh iya Pak, maaf Pak, agak sedikit lama. Oke, tidak apa-apa. Ini rencananya mau bikin sistem pengadaan barang untuk seperti pengadaan barang merchandise, tapi itu yang impor dari luar negeri, begitu Pak? Rencana. Oke, baik. Ini merchandise itu dalam bentuk apa ini? Merchandise itu dalam bentuk aksesoris, baju, sama benda-benda. Kami lebih fokusnya ke ini sih Pak. Merchandise-nya untuk bagian
film-film animasi gitu Pak. Jadi kayak Oke. terus gitu Pak. Ya. Kayak peralatan yang digunakan dan sebagainya gitu Pak. Ya, saya bisa memahami. Zaman saya kecil dulu saya juga senang. Oke, baik. Nah, kalau impor itu tentunya harus dipikirkan nanti adalah waktu. Ya. Waktu tunggu antara pesan dengan barangnya datang. Barang impor itu tricky. Tricky-nya bagaimana? Tricky-nya itu adalah karena melibatkan bea dan cukai. Ya. Sering sekali ketika bea cukai itu kalau lancar sih ya lancar ya, tetapi pada waktu tertentu, misalnya menjelang hari raya atau pada saya lupa ada dalam 1 tahun itu ada waktu-waktu tertentu di mana pelabuhan tempat masuk barang itu mengalami yang namanya red flag atau apa ya. Jadi semua barang itu ditahan oleh bea cukai, tidak boleh keluar dari pelabuhan. Ya. Kecuali ada barang-barang yang memang prioritas. Ya, biasanya kalau menjelang hari raya Lebaran itu prioritasnya adalah untuk makanan, minuman, kebutuhan pokok. Ya, maka mesin, mobil dan lain-lain tahan dulu. Itu pernah terjadi pada kita, menimpa fakultas kita. Anda tahu kan kalau mahasiswa baru itu dapat buku ya. Zaman dulu belum ada buku elektronik, bukunya masih buku fisik itu. Nah, pesanan buku impor itu tertahan di pelabuhan sampai setengah semester. Jadi mahasiswa baru itu terima bukunya setelah ujian tengah semester. Kenapa? Tertahan di bea cukai dan nggak ada yang bisa dilakukan karena itu kebijakan dari bea cukai untuk menahan semua barang impor kecuali karena pada waktu itu ada saya lupa ada apa gitu, tapi dan bea cukai memprioritaskan barang yang lain. Buku bukan termasuk prioritas, gitu ya. Dan juga tentunya ada bea masuk, pajak dan lain sebagainya nanti harus diperhitungkan ya, Mas Maesa. Halo. Bisa terdengar? Iya kan? Pak. Oke, ya baik. Bisa. Oke, baik. Ya, terima kasih semuanya ya. Jadi sudah baik ini, sudah ada gambaran sedikit dari saya mengenai apa yang nanti akan kita kerjakan itu. Jadi kita mulai dari gambaran yang topik yang sangat-sangat atau sistem yang sangat-sangat umum, nanti akan semakin lama akan semakin detail, semakin detail. Ya. Nah, salah satu pekerjaan yang tidak begitu disukai di dalam analisis dan perancangan sistem, terutama di Indonesia, itu adalah membuat dokumentasi. Ya, itu tidak populer. Ya, padahal dokumentasi ini penting. Kenapa? Ini jelas dokumentasi diperlukan untuk karena sistem informasi itu barangnya abstrak. Ya, tidak seperti gedung. Gedung itu kalau atau rumah lah. Ya, dulu ayah saya itu bangun rumah keluarga kami itu pakai termin-termin. Ya. Termin 1 itu pondasi selesai. Nah, begitu pondasi selesai dites bagus, ya sudah kasih duit. Struktur jadi, tiang-tiangnya jadi, kasih duit. Itu kelihatan kasat mata gitu ya. Pondasi struktur itu kan kasat mata, tembok itu kelihatan kasat mata. Pernah kok jadi tembok rumah orang tua saya itu sudah jadi, lalu ditengok oleh kakek saya yang kebetulan juga bekas tukang batu gitu ya. Kakek saya lihat gitu dipegang-pegang, lalu dia kakek bicara ke ayah saya, temboknya nggak bener nih, suruh bongkar gitu ya. Ayah saya nggak mau bayar sebelum tembok itu dibongkar dan dibuat yang benar. Oke. Nah itu kalau bangunan fisik, jalan juga begitu, bendungan begitu. Tapi kalau software atau sistem itu abstrak, nggak kelihatan kan. Maka untuk bisa menunjukkan kepada para pemangku kepentingan itu ada dokumentasi. Nah, jadi berikutnya nanti akan ada tugas-tugas yang harus Anda kerjakan, itu sebetulnya adalah bagian dari menyusun dokumentasi tersebut. Sehingga nanti di akhir proyek ketika sistem itu selesai, itu ada setumpuk dokumen
yang isinya itu adalah penjelasan mengenai sistem yang dikembangkan. Ya, itu. Nah, nanti kita lihat dokumentasi apa saja sambil berjalan. Ya. Oke. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai, saya matikan dulu beberapa yang tidak penting gitu ya, supaya tidak terlalu berat. Kita akan bicara mengenai sumber atau asal software. Ya. Oke. Oke, bisa kelihatan ini? Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Nah, jadi sumber software. Ya. Kalau zaman dulu, ya, zaman saya belajar komputer 30 tahun yang lalu, ya kalau butuh apa-apa harus membuat. Saya ingat dulu saya pernah membuat software untuk ngeprint alamat pada amplop. Ya. Zaman masih sering kirim-kirim surat, kalau sekarang sudah sangat jarang. Dan juga buat software itu untuk hitung pemrograman linear macam-macam. Nah, sekarang sudah tidak lagi zamannya. Ya. Sudah banyak alternatif cara untuk memperoleh software. Nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi nomor satu yang sekarang paling banyak digunakan itu adalah outsourcing atau alih daya. Jadi outsourcing itu menyerahkan tanggung jawab pekerjaan ataupun juga fungsi satu perusahaan ke pihak ketiga. Di kampus kita Atmajaya itu, ya, Anda itu angkatan berapa atau rata-rata? Sebentar, saya tak lihat. Anda itu sebagian besar angkatan berapa? $19, berarti sempat ke kampus ya. Oke, kalau Anda ke kampus, Anda lihat ada satpam, ada cleaning service, ya, ada pengemudi, driver. Nah, mereka-mereka ini, bapak dan ibu yang melayani kita di kampus itu bukan karyawan Atmajaya, mereka itu adalah alih daya. Saya kurang tahu kalau satpam, tapi kalau cleaning service itu adalah karyawan dari koperasi Caritas. Koperasi Caritas itu koperasinya karyawan Atmajaya. Jadi secara badan hukum itu terpisah dari Atmajaya. Nah, mereka itu karyawan koperasi Caritas. Alih daya. Itu contoh ya. Alih daya. Nah, mulai dari tahun 70-an ketika Kodak pertama kali mempelopori outsourcing IT, ya itu kemudian outsourcing fungsi IT ini berubah menjadi satu industri yang besar, ya, yang nilainya sampai miliaran dolar. Jadi ceritanya di tahun 70-an Kodak itu kan perusahaan yang membuat alat film, kamera, dan alat-alat fotografi. Mereka berpikir bahwa IT itu bukan bisnis utama mereka, maka ya sudah, mereka ingin kembali fokus pada bisnis utama mereka, yaitu peralatan fotografi dan imaging, ya, pencitraan. Maka kemudian mereka menjual divisi IT mereka, semua komputer Kodak, semua software Kodak, dan bahkan karyawan IT Kodak itu dijual ke IBM. Kemudian Kodak bayar IBM untuk menyelenggarakan fungsi IT. Jadi Kodak butuh komputer, ngomong ke IBM, saya butuh komputer. Komputernya apa? Kodak butuh aplikasi, ya ngomong ke IBM. Oh ya, perkara software. Software pertama, komputer pertama yang digunakan secara komersial untuk perusahaan itu ada di tahun 1954, yaitu berupa sistem penggajian di General Electric. Jadi itu ditengarai sebagai software bisnis pertama yang dipakai itu adalah sistem penggajian tersebut. Oke. Nah, Kodak ini tahun 70-an.
Ya. Jadi semua dilemparkan ke IBM. Ya. Nah, mengapa kok outsourcing? Satu yang jelas ya membebaskan sumber daya internal. Apalagi kalau IT itu bukan bisnis utamanya, bukan bisnis core bisnisnya, gitu ya. Dengan demikian, sumber daya yang tadinya ngurusi IT itu bisa dialihkan, dialokasikan untuk ke bisnis utama. Harapannya apa? Meningkatkan revenue. Ya. Kemudian juga karena fokus ke produk utamanya, jualan utamanya, maka bisa dengan cepat menghasilkan produk baru untuk segera ke pasar. Tidak perlu mikir lagi mengenai fungsi IT, meningkatkan efisiensi, ya, dan juga jadi yang di outsource itu adalah aktivitas-aktivitas yang bukan bisnis utama, seperti Atmajaya ini, ya, cleaning, membersihkan kampus itu bukan bisnis kita. Saya nggak dibayar untuk membersihkan kelas, gitu kan. Nah, maka dialihkan ke alih daya. Dan outsourcing IT ini sudah berjalan dari tahun 70-an ya. Hanya saja kalau Anda lihat demo-demo yang menentang outsourcing itu, ya, tidak pernah demo outsourcing itu diikuti oleh orang IT. Kenapa? Karena IT outsourcing itu bisnis yang nilainya besar sekali. Saya tuh pernah mencoba mencari programmer yang bagus, gitu ya, di Jogja. Sulit sekali. Kenapa? Karena kebanyakan programmer bagus di Jogja itu tidak mau kerja terikat jadi karyawan. Mereka pengennya freelance, outsourcing saja, gitu ya. Dapat proyek, kerjakan, dapat duit, dan pindah ke proyek yang lain. Begitu. Ya, jadi mereka itu outsourcing. Ya, tidak punya gaji tetap dan lain sebagainya. Tapi mereka bahagia dan nggak pernah demo. Ya. Karena apa? Nah, saya pernah ketemu satu proyek outsourcing itu hanya kecil, ya. 6 bulan. Pekerjaannya itu dikerjakan satu orang itu dia dapat bayaran 30 juta. Ya, berarti per bulan berapa itu? 5 juta. Hanya dari proyek kecil yang mungkin dalam waktu enggak sampai 6 bulan. 3 bulan dia kerjakan 30 juta selesai. Hanya bikin database saja. Ya, bikin database 30 juta. Itu enggak sampai 3 bulan selesai. Bayangkan ya. Itu. Nah, outsourcing. Ya. Nah, pangsa pasar outsourcing terbesar di dunia itu adalah India dulu. 70% pangsa pasar outsourcing dulu ada di India dan diikuti Cina dan Malaysia. Oke, nah kita lihat sekarang ya sumber-sumbernya software itu apa saja. Tadi outsourcing sudah ya, tapi outsourcing ini macam-macam bentuknya. Nanti kita bisa melihat. Pertama itu adalah kalau kita ingin membuat satu software atau sistem, tapi tidak punya kompetensi internal. Kita nggak punya karyawan bagian IT yang mumpuni, kita nggak punya departemen IT yang besar, gitu ya. Maka kita bisa minta dibuatkan oleh perusahaan-perusahaan ini yang disebut sebagai jasa IT. Pesan software itu bisa. Dan ini banyak. Di Jogja banyak sekali. Dan banyak juga tenaga-tenaga freelance ini bisa dilakukan. Jadi ini contohnya kalau yang internasional ya, ada Accenture, ada Computer Science Corporation ini terkenal sekali, ada IBM tadi yang sudah saya sebutkan, ada HPE. HPE itu Hewlett Packard, ya, Hewlett Packard Enterprise. Itu contoh kliennya Hewlett Packard Enterprise itu adalah kantor pajak pemerintah Australia. Itu sistemnya dibuatkan oleh Hewlett Packard Enterprise. Oke. Nah, sumber yang kedua itu adalah membeli software yang sudah jadi paketan. Contohnya apa ya? Anda pakai Microsoft Word, Anda pakai Excel, SPSS atau apapun. Atau semua aplikasi yang ada di smartphone atau tablet kalian. Ya, tinggal unduh atau bayar unduh atau kalau gratisan ya bisa tinggal pakai. Ya. Nah, software yang paketan ini itu biasanya sudah bisa memenuhi 70% kebutuhan IT suatu organisasi. Dan ini cepat, begitu ada dana, beli, langsung bisa dipakai.
Ya, tidak perlu uji coba dan lain sebagainya. Kenapa? Sudah diuji coba. Ya. Ini contohnya Microsoft Word. Ya. Harga lisensi Office itu setahun 2 juta rupiah. Ya. Anda dengan 2 juta rupiah setahun belum tentu bisa membuat Microsoft Word. Ya. Dengan selengkap dan sebaik Microsoft Word. Maka ya sudah, beli saja, jauh lebih murah. Ini permasalahan klasik kalau di akuntansi biaya atau akuntansi manajerial ya, beli atau membuat. Sebagian besar kebutuhan IT kita itu bisa dipenuhi dengan murah dan mudah. Dengan cara membeli. Ya, tidak perlu membuat sendiri. Oke. Lalu ada enterprise solution software. Nah, ini tuh software-software yang levelnya enterprise. Kalau enterprise itu kita bicara perusahaan besar dengan banyak divisi dan banyak anak perusahaan. Apa contohnya? Garuda Indonesia, Pertamina, Astra International. Ya. Garuda Indonesia itu kan punya banyak anak perusahaan. Mereka punya Garuda Indonesia sendiri yang maskapai penerbangan. Mereka punya Citylink, maskapai penerbangan yang murah. Mereka punya bengkel pesawat, Garuda Maintenance Facility. Mereka punya perusahaan catering, Aerofood. Mereka bahkan punya hotel, ya, akomodasi. Mereka punya kargo, pengiriman barang. Ini banyak perusahaan-perusahaan yang tidak. Nah, perusahaan-perusahaan ini biasanya butuh satu software besar yang bisa mengcover atau mengakomodasi semua fungsi di dalamnya. Akuntansi, operasi, keuangan, SDM, research development, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita yang terkenal itu di sini yang banyak dipakai perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun dunia itu adalah SAP. SAP itu bahasa Jerman ya, jadi saya tidak ada singkatannya, tapi saya tidak tahu cara membacanya, tapi itu dari Jerman. Nah, saingan berikutnya itu adalah Oracle. Ya. Kalau saya tidak salah ingat, APBN kita di Kementerian Keuangan itu secara teknis sistem yang dipakai untuk mengelola dana APBN ya, itu adalah Oracle Business Suite. Itu. Oke. Nah, kemudian cloud computing. Cloud computing ini adalah tren yang belakangan muncul ya. Cloud computing ini adalah kita tidak perlu lagi menginstal apapun di komputer kita. Nah, cukup kita ya kadang ada beberapa seperti kalau kita Facebook atau Instagram, tapi dengan browser pun kita bisa mengakses. Jadi yang dibutuhkan itu adalah koneksi internet dan gawai untuk mengakses. Itu saja. Tidak perlu mikir bagaimana menginstalnya, bagaimana setupnya, gitu ya. Semua bisa. Kalau Anda pernah pakai Google Drive, Anda pernah pakai Google Docs, atau Anda pakai Microsoft Office yang versi web, ya itulah. Dulu tahun 2007 sampai 2009 ya, saya itu kepala lab di fakultas kita. Saya bertanggung jawab terhadap 200 komputer lebih. Itu kalau install komputer ya, satu saja zaman itu butuh waktu sekitar 2 jam per komputer. Nah, kalau 200 berapa? Ya. Nah, jadi bisa dibayangkan. Tapi kalau dengan cloud computing ini nggak perlu lagi. Cukup buka alamat ini, akses, selesai. Situs kuliah Microsoft Teams itu adalah contoh cloud computing. Anda tidak perlu lagi repot-repot menginstal apapun juga. Buka saja websitenya itu, semua yang tersedia bisa digunakan. Ya. Dan cloud computing ini sekarang menjadi satu industri yang besar. Ya. Kontrak nilainya itu bisa sampai miliaran rupiah. Miliaran dolar. Gitu. Dan 3 besar nama penyedia jasa cloud computing itu nomor satu itu adalah Amazon Web Service. Itu bagian dari Amazon. Yang pengecer besar itu ya. Kedua itu adalah Microsoft Azure. Ketiga itu baru Google Cloud Platform. Jadi Google saja itu sebesar itu dan sehebat itu hanya nomor 3 di dunia. Oke. Anda bisa lihat aplikasi-aplikasinya apa Google. Ya, cloud computing ada Google Docs gitu ya.
dan macam-macam. Manfaatnya apa? Ya tidak perlu instalasi. Ya sekarang kalau satu komputer tuh install aja 2 jam sampai bisa dipakai. Padahal ada ratusan komputer mau berapa jam. Maka dengan cloud computing ini bahkan tidak perlu komputer, ya, bahwa gadget sendiri bisa mengakses. Selesai, cepat. Dan kita nggak perlu mikir macam-macam. Dulu ketika saya masih jadi kepala, saya ngajar manajemen basis data itu saya punya satu server sendiri dan itu repotnya luar biasa untuk setting dan segala macam. Sekarang untuk manajemen basis data saya pakai cloud, Amazon Web Service. Saya tinggal bayar, ada, selesai. Ya, bisa segera saya pakai. Ya, itu. Dan cloud ini fleksibel, gitu ya. Fleksibelnya bagaimana? Saya bisa menambah atau mengurangi kapasitas kapanpun saya mau. Sekarang bayangkan begini, satu perusahaan itu jualan, katakanlah ya. Ketika mereka masih baru berdiri, satu server cukup, karena satu server bisa melayani 1000 pelanggan. Tapi kemudian karena bisnisnya meningkat, jumlah customer pelanggannya juga meningkat ya, dengan cepat, maka mereka perlu server baru. Satu server hanya 1000 orang, padahal pelanggan mereka naik tiap minggu tambah 1000. Nah, masuk tiap minggu tambah server gitu ya. Dan membeli server itu ya nggak mudah. Kenapa beli server itu nggak bisa langsung beli langsung dibawa pulang, itu nggak bisa. Tuh, kalaupun ada nanti harus setting dan lain sebagainya, butuh waktu. Belum nanti keamanan, belum harus mikir listrik, belum harus mikir lisensi dan segala macam, repot. Nah, misalnya ya, mereka beli 10 server untuk 10.000 pelanggan, bisnis bagus. Tiba-tiba datang pandemi, customernya menurun ya, tadinya 10.000 menjadi hanya 2.000. Kalau 2.000 dilayani 2 server saja cukup, nggak masalah. Tapi yang 8 yang tidak melayani pelanggan mau diapakan? Mau dijual? Nggak bisa. Iya, bisa sih. Tapi nanti kalau pandemi berakhir lalu bisnis naik lagi bagaimana? Masa harus beli lagi? Tapi kalau nggak dijual, itu nganggur. Padahal yang namanya bisnis nggak boleh ada aset menganggur. Dosa besar. Nah, kalau dengan cloud, ya, misalnya sekarang satu server, nanti pelanggannya naik, bulan depan pelanggan naik, oke ya, tinggal tambah berapa server yang dibutuhkan, tinggal klik gitu ya. Saya nambah 10 server, ya sudah, asal ada uangnya, segera dalam hitungan 15 menit 10 server itu siap. Bandingkan dengan kalau beli server fisik itu bisa 6 bulan. Nanti kalau misalnya pelanggannya menurun, bisnis menurun, ya sudah, dari tadinya 10 server hanya butuh 2, yang 8 dihentikan sewanya, selesai. Dan dengan demikian, model cloud computing ini menggeser tadinya untuk membeli perangkat keras maupun perangkat lunak IT itu sifatnya adalah investasi, bergeser menjadi biaya variabel. Ini penghematannya luar biasa. Dan sekarang banyak perusahaan yang menggunakan model tersebut. Contohnya apa? Netflix. Netflix itu nggak punya server sendiri. Mereka numpang di tempat orang lain. Contoh yang lain apa? Anda semua kan punya iPad toh. iPad kan pasti ada iCloud ya. Nah, iCloud itu infrastrukturnya bukan milik Apple. Apple nggak punya infrastruktur itu. iCloud itu menumpang di infrastruktur milik Google dan Microsoft, dan itu diakui oleh Apple. Jadi kalau Anda buka iCloud itu sampai ke belakangnya, di belakangnya akan ada Google dan Microsoft. Jadi Apple itu hanya numpang, ya. Netflix juga. Oke, nah berikutnya ada open source. Oke, sekarang saya tanya dulu open source ya. Baik, ini coba kita lihat ya. Siapa yang ada di sini? Pelangi Karunia.
Ada nggak ini Mbak Pelangi? Mbak ini mestinya ya. Pelangi Karunia Lady. Oke. Pernah pakai software open source belum Mbak Pelangi? Pernah belum? Oke, salah satu software open source terkenal itu adalah Linux. Ya, nanti saya jelaskan. Oke, ada di sini yang pernah pakai Linux? Coba saya tanya. Domenico Nixon, mana ini? Gimana Pak? Pernah pakai Linux, Mas Domenico Nixon? Belum pernah itu Pak. Belum pernah. HP Anda apa, Mas? HP Anda apa, Mas Domenico? Asus Zenfone. Oke, Android ya? Iya. Oke, berarti Anda pernah pakai Linux. Karena Android itu adalah Linux. Oke, balik lagi ke sini. Jadi begini ceritanya. Dulu software itu ada, ya sampai sekarang sih, software itu ada lisensi. Dan lisensinya itu komersial. Nah, masalah dengan lisensi software itu apa? Masalah lisensi itu, si perusahaan software ini bisa menerapkan lisensi seenak mereka sendiri. Ya. Lisensi software itu ada yang perpetual. Perpetual itu sekali bayar, sekarang dan selama-lamanya bisa Anda pakai. Ya. Anda tidak perlu lagi beli yang baru. Ya, hanya saja kalau perpetual ini, nanti kalau ada update atau upgrade, ya nggak dapat. Ya. Saya ada itu beberapa software seperti ada satu software yang sudah saya miliki dari beberapa tahun yang lalu, tidak saya upgrade karena apa ya, itu sudah saya butuhnya hanya itu, tidak butuh yang versi terbaru. Ya. Ada juga yang lisensinya itu tahunan, setahun sekali harus bayar untuk bisa menggunakan. Ya. Contohnya antivirus itu, yang berbayar itu dibayarnya tahunan. Ada juga yang saya punya satu software statistik namanya Smart PLS, itu tahunan harus dibayar. Nanti kalau sudah lewat masa lisensinya, ya, setahun sudah habis, tidak saya perpanjang, softwarenya nggak bisa dipakai lagi. Ini pernah terjadi pada Bappenas kalau saya kira. Bappenas itu punya software statistik yang luar biasa namanya SAS. Harganya ratusan juta itu. Lisensinya habis, ya sudah, habis itu nggak bisa dipakai lagi. Mau beli lisensi lagi, sewa lisensi lagi bisa. Itu dari segi lama. Lalu lisensi itu juga macam-macam. Ya. Ada lisensi rumahan. Ada lisensi bisnis atau usaha. Dulu ketika Microsoft itu getol menggandeng aparat pemerintah Indonesia untuk membasmi bajakan, banyak warnet-warnet itu yang ketika di sweeping itu terkena. Terkena dalam artian mereka dianggap melanggar lisensi hak cipta. Kenapa? Karena meskipun mereka itu tidak pakai Windows bajakan, mereka itu pakainya Windows asli. Bawaan dari ketika mereka beli komputer. Gitu kan? Nah, masalahnya kalau Anda beli komputer, Windows yang beserta komputer itu biasanya adalah lisensi pribadi, itu hanya boleh dipakai oleh si pemilik komputer, tidak boleh disewakan. Kalau akan disewakan, itu ada lisensi tersendiri. Nah, kalau sekarang Microsoft itu ada yang namanya lisensi kampus, lisensi pendidikan edukasi seperti Anda ini. Ya, Anda pakai semua produk Microsoft itu gratis. Anda mau download Office bisa, ya. Anda masuk ke mail UAJY itu, lalu nanti ada itu download Office-nya ada. Dan itu gratis selama Anda menjadi mahasiswa atau anggota Sivitas Akademika Universitas Padjat Jakarta, itu gratis. Ya, bisa dipakai. Saya ini pakai semuanya lisensi dari Microsoft ini. Ya, ini. Jadi lisensinya seperti itu, ada yang perpetual, ada yang tiap tahun, atau bahkan ada yang tiap 6 bulan gitu juga ada. Nah, intinya semua bayar. Lalu lisensi itu tidak boleh dipindah tangankan biasanya. Beda dengan kalau beli motor. Kalau Anda beli motor, setelah Anda bayar lunas motor itu, mau dibakar, mau dijual, mau disewakan, mau dipakai balapan, terserah. Dimodifikasi juga boleh. Tapi kalau software nggak boleh. Ya. Saya beli komputer,
ada Windows-nya, Windows-nya itu nggak bisa saya transfer ke orang lain, nggak boleh karena lisensinya hanya untuk komputer tersebut, hanya untuk saya, tidak bisa untuk orang lain. Saya sewakan apalagi nggak boleh juga, beda lagi itu nanti lisensinya. Oke, nah intinya dengan lisensi itu perusahaan-perusahaan software di masa lalu itu kemudian menjadi kaya raya. Ya, Anda bisa lihat Bill Gates, ya itu bisa kaya raya begitu. Nah, ada seorang programmer yang namanya Richard Stallman, itu melihat praktek lisensi ini tidak suka. Ya, Richard Stallman ini penganut sosialis gitu ya. Dia tidak suka melihat. Dia mengatakan itu eksploitasi. Perusahaan software yang mengut lisensi besar itu eksploitasi, maka dia tidak suka. Lalu dia mengatakan software itu harusnya gratis. Dan tidak hanya gratis, tetapi apa? Kode sumbernya ini itu tersedia. Plus kalau user mau memodifikasi boleh. Makanya tadi saya katakan salah satu ini contoh software open source itu adalah Linux. Linux itu kemudian karena dia open source boleh dimodifikasi semaunya, berubah menjadi begitu banyak produk yang bahkan tidak dibayangkan sebelumnya. Contohnya apa? Jadi Linux versi mobile jadilah Android. Bisa untuk TV. Ya. Kalau Anda punya smart TV itu sebagian besar itu softwarenya berbasis Linux dan tentunya untuk komputer. Ya. Ini. Dan perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan lain sebagainya itu pakai Linux. Ya. Kenapa? Lisensinya gratis. Kodenya tersedia. Google itu berjalan, ya, jadi software Google itu berjalan pada Linux yang dimodifikasi khusus. Nah, lalu dari mana dapat duitnya, gitu kan? Masuk programmer gratisan? Gitu. Enggak. Nah, ini cara untuk mendapat uangnya pertama itu adalah pada support, maintenance dan service. Misalnya pengen memodifikasi software tapi nggak tahu caranya, si pembuatnya bisa saya modifikasikan, bayar. Pengen pelatihan, oke, diberi pelatihan, bayar. Ya. Atau cara yang lain adalah kalau yang open source itu fiturnya tidak selengkap yang berbayar, misalnya bisa juga seperti itu. Modelnya seperti itu. Jadi open source itu kadang dipakai untuk mencoba, kok ternyata bagus ya. Ternyata bagus, senang, beli yang berbayar lisensinya. Ini. Oke, nah kemudian yang terakhir, sumber software yang terakhir itu tentunya adalah yang buat sendiri dengan staff internal. Ya. Nah, ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki bagian IT yang kuat dan kompeten. Seperti Google itu banyak sekali membuat sendiri softwarenya. Facebook juga membuat sendiri softwarenya. Kenapa? Ya karena mereka punya banyak bagian IT, dan software yang dibutuhkan Google maupun Facebook dan perusahaan-perusahaan besar itu tidak ada di pasaran, beli nggak ada. Ya. Dibuatkan perusahaan lain juga nggak ada. Ya. Jadi seperti Google itu, ya, mesin pencari mereka dengan segala macam kelebihannya itu mereka menemukan sendiri bagaimana caranya. Facebook juga demikian. Ya. Nah, hanya saja kalau Google ini kemudian berkontribusi kepada open source. Banyak sekali fitur-fitur software open source itu yang merupakan kontribusi dari Google. Nah, ini. Oke, nah ini tadi ya perbandingannya dari 6 sumber software tadi. Sekarang, kalau tadi saya katakan, kalau 70% kebutuhan kita itu bisa dipenuhi dengan kita membeli yang sudah jadi, atau saya choosing off the shelf. Nah, caranya kita untuk mengevaluasi bagaimana? Nomor satu tentunya biaya. Ya. Mana lebih murah? Membeli atau membuat? Kalau kita butuhnya software untuk ngetik, yes, membeli itu lebih murah. MS Word berapa sih? Gitu ya. Atau komputer.
Kalau kita butuh komputer untuk di kantor, ya paling murah membeli. Ngapain kita harus merakit sendiri? Nah, kecuali komputernya itu untuk kebutuhan khusus. Dan itulah yang dilakukan oleh Google dan Facebook. Google dan Facebook itu mereka punya kebutuhan khusus. Maka mereka mengembangkan sendiri komputernya yang mereka pakai. Kemudian fungsionalitasnya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh software tersebut. Memenuhi kebutuhan kita atau tidak. Seperti kan, asal 70% memenuhi kebutuhan kita, itu sudah cukup. Ya 30% bisa kita buat sendiri. Kemudian dukungan dari vendornya, supportnya. Support itu macam-macam. Kalau seperti Microsoft itu supportnya lengkap. Mereka ada buku manualnya, mereka ada pelatihannya, ada sertifikasi. Ya. Beberapa vendor itu bahkan menyediakan yang disebut sebagai holding hand support. Jadi mereka mendatangkan beberapa orang mendampingi ketika software tersebut digunakan oleh pembeli. Diajari caranya, didampingi. Kalau ada kesulitan, dipandu, dan lain sebagainya. Ya tentunya tidak murah. Tapi untuk software-software mahal, hal seperti itu tidak masalah. Dan fleksibilitas. Seberapa mudah itu di customize. Ya ada batasnya ya. Misalnya, bisa nggak itu dipakai di Android atau ada versi Android iOS-nya nggak? Ada versi Windows atau Mac-nya tidak. Dan dokumentasinya ini tadi ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft dan lain sebagainya itu dokumentasinya lengkap. Ya. Mau berbahasa apa juga ada. Nah, bagaimana caranya membeli software? Ya, kalau saya aja Anda gitu ya, kalau akan membeli software ya caranya adalah sama persis seperti pengadaan barang atau pembelian barang ketika di SIA. Ya. Mulai dari harus pakai tender, biasanya pakai tender. Tapi tender ini hanya bisa dilakukan jika suppliernya lebih dari satu. Ya. Bukan hanya lebih dari satu, lebih dari tiga biasanya. Kalau hanya 2 atau 3, ya ngapain tender gitu kan. Nah, ini. Dan tidak semua produk itu bisa ditenderkan. Saya pernah ketemu bahwa di dunia ini misalnya untuk mesin MRI, mesin medis itu ya, rekam medis untuk MRI lah ya. Itu di dunia ini hanya ada 3 produsennya. Nggak ada pilihan. Ya. Mesin ATM itu produsennya di dunia hanya ada 2. Tender ya pesertanya hanya itu saja, ya. Percuma tender, gitu kan. Oke, nah lain kalau misalnya produsennya atau vendornya banyak, mobil itu bisa macam-macam. Ya. Pesawat tuh jangan heran, jangan kaget ya, pesawat itu banyak produsennya, macam-macam. Ya. Untuk pesawat transportasi saja komersial itu kan ada Boeing, ada Airbus, ada dari Rusia itu apa saya lupa, ya. Dan macam-macam. Ya. Nah, jadi caranya adalah dengan tender. Pertama ya kita kirim namanya request for proposal. Jadi minta sebentar. Oke, maaf, ada gangguan sedikit tadi. Ya, jadi kita tender, gitu ya. Jadi minta kepada perusahaan-perusahaan, calon-calon supplier untuk mengirimkan penawaran. Nanti penawaran itu dilihat, dievaluasi mana yang terbaik. Cara-caranya macam-macam, ya. Ada yang cara Bank Dunia, ada cara pemerintah Indonesia, ada caranya juga macam. Tapi yang jelas nomor 1 itu harus fungsionalitasnya harus bisa memenuhi kebutuhan kita tadi ya, dengan kriteria ini. Sebentar. Kriterianya yang ini tadi. Biaya, fungsionalitas, support, fleksibilitas, dan dokumentasi. Ini minimal kriteria ini. Oke. Nah, ada reuse. Reuse itu apa? Jadi kalau dulu yang namanya membuat software atau programming itu benar-benar ngetik dari nol, dari kertas kosong, ngetik dari nol. Sekarang itu cukup banyak
kalau sekarang ya namanya software itu seperti membuat bangunan pakai Lego. Jadi kita nggak perlu membuat kotak-kotak Legonya. Legonya sudah tersedia, kita tinggal menyusun saja. Ini disebut komponen based development. Nah, komponen-komponen ini bisa dipakai ulang. Contohnya apa? Oke, Anda bisa lihat ini ya. Ini Microsoft PowerPoint ini bisa kelihatan ya. Window kosong ini. Jadi ini namanya window. Window ini kan bisa di minimize, ya, bisa di maximize, ya, bisa diubah ukurannya, bisa ditutup juga, enggak saya tutup. Nah, satu window kosong ini yang ada minimize, maximize, dan close tanpa isinya ya, itu kalau diketik pakai bahasa C itu 80 baris. Ya, 80 baris. Nah, jadi kalau bikin software, ngapain ngetik setiap saat ngetik 80 baris? Enggak kan, cukup yang 80 baris ini dipakai ulang, dipakai ulang, dipakai. Itulah namanya reuse. Dan sekarang itu banyak sekali yang reuse. Contoh yang lain nih. Kompas deh. Oke. Bentar ya. Saya share dulu. Anda tentunya pernah lihat kompas ya. Kemudian Anda bisa lihat ini ada, nah ini kalau saya mouse ini, panah mouse ini saya tunjukkan di salah satu link. Ini kan ada ini ya, ada kotak kecil dengan teks itu kan. Itu programmernya kompas.com tidak membuat sendiri itu. Itu pakai elemen yang namanya jQuery. Jadi jQuery itu menyediakan elemen. Jadi kalau misalnya mouse-nya itu di atas satu teks tertentu atau gambar tertentu, ada menu khusus yang muncul dan seterusnya. Ya, jadi itu reuse. Ya, nanti kita bahas secara khusus itu. Oke, sampai di sini mengenai origin atau asal satu software. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, kalau tidak ada, saya sudah meninggalkan satu tugas, gitu ya. Oke, saya share dulu. Nanti silakan lihat ke situs kuliah. Ya. Nih tugas. Ini ya, sumber perangkat lunak. Jadi Anda kan tadi sudah mengusul, Anda kan sudah punya sistem apa yang akan Anda buat. Ya, saya sudah ada daftarnya. Nanti akan saya posting setelah ini. Ya. Nah, untuk sistem informasi yang Anda usulkan untuk dikembangkan secara objektif ya dan rasional. Apakah seharusnya dibuat atau dikembangkan ya, oleh Anda sendiri atau orang lain, atau cukup membeli saja? Apa alasannya? Nah, argumennya itu harus satu, baiknya itu membeli atau mengembangkan. Membeli yang sudah jadi atau membuat. Yang dua, jenis lisensi apa yang tepat? Komersial, open source, perpetual, annual, atau apa? Ya, ini nanti yang harus dibuat. Ya, silakan ditulis dalam satu dokumen, kemudian diunggah sebelum perkuliahan minggu depan. Ya, satu kelompok cukup mengumpulkan satu saja. Ya, ini. Jadi secara objektif ya, jangan karena sistem yang Anda usulkan itu akan dijadikan proyek selama 1 semester di kelas ini langsung jawabannya, wah membuat. Enggak. Ya tidak mesti seperti itu. Objektifnya sebetulnya paling tepat itu beli atau membuat. Ya, tentunya apapun jawaban Anda tidak ada pengaruhnya terhadap nanti proyek selama 1 semester ya. Anda tetap harus membuat. Meskipun jawaban Anda di kelompok Anda di tugas pertama ini jawabannya adalah membeli misalnya, ya tetap Anda harus buat, ya kan? Jadi silahkan seobjektif mungkin, serasional mungkin, ya. Ingat Anda itu orang akuntansi itu kalau akan
melakukan sesuatu, keputusan bisnis, software itu kan keputusan bisnis ya, pengadaan software itu dasarnya pasti hanya satu. Apakah benefit lebih besar daripada cost? Semua itu kalau disarikan, ya, diringkas, dicari intinya satu keputusan bisnis itu. Benefit harus lebih besar daripada cost. Tidak ada yang lain. Ya. Nah, nanti benefitnya apa, costnya apa, nanti kita bahas secara khusus itu ada. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke. Apakah ada yang belum jelas? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian perkuliahan kita hari ini, ya. Dan sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa kerjakan tugasnya, ya. Dan jangan telat ngumpulnya. Ya. Sampai jumpa minggu depan.